Ya, di Republik ini presiden, saya heran apalagi dia dikatakan Raja Jawa. Saya aja sakit hati mau saya mencekein si Bahlil itu. Penghinaan terhadap Hamengkubuwono. Di Republik ini Raja Jawa itu Hamengkubuwono, yaitu daerahnya istimewa Yogyakarta. Raja Jawa sebenarnya Raja Jawa sebenarnya dia, tapi dia tidak ada pernah mengaku. Dia berjuang, ini ada PKI. Dikatakan Raja Jawa sama si Bahlil ini. Itu bukan Raja Jawa, Raja Lenong, Raja Lenong. Bangsa, saya sakit hati, saya bukan orang Jawa, tapi saya menghormati Hamengkubuwono. Perjuangannya terhadap mempertahankan kemerdekaan ini. Kita perlu peranan Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya untuk bisa membantu pemerintahan Prabowo. Kelihatannya begitu. Bisa? Bisa ya? Bisa. Diminta bisa. Mau dan mau dia mau pasti. Dia pasti mau. Jadi inilah Bahlil ini harus ditangkap, mengadu domba. Mengapa dikatakan tadi saya terhadap ekonomi ini sehingga tidak produktif. Ini juga kan yang beredar bahwa dia mendapatkan ancaman-ancaman atau teror-teror ya atas tindakannya yang berani tersebut ya. Nah bahkan beritanya sampai dia dibantu untuk dijaga rumahnya dengan kesatuan polisi militer ya. Nah ini bagaimana melihat ini Pak? Oh iya, karena itu mafia bandit yang untuk merampok negara ini, dia selalu berusaha menghancurkan Purbaya ini supaya tercapai targetnya. Jadi oleh karena itu ancaman-ancaman itu dia sudah diproteksi oleh presiden dan dia sudah mengatakan dia tidak takut terhadap ancaman-ancaman itu. Biasa di backup oleh RI1. di backup. Jadi orang bandit dan pencoleng memanipulasi ini memang nggak suka sama dia. Biasa itu. Untung mentalnya kuat Purbaya ini. Jadi dia benar-benar bekerja untuk rakyat. Bekerja. Muncul dari Jawa Barat ini seorang tokoh seperti harimau. Itulah harimau Siliwangi, lambang Siliwangi. Mudah-mudahan dia. Mudah-mudahan yang luar biasa dia. Nah, kembali ke Bang Hasril Hasan ya. Nah ini kan ada temuan ya dari Pak Purbaya mengenai uang yang tersimpan ratusan triliun di BI ya. Juga dari Pemprov atau Pemda. Ini sebenarnya arahnya kemana ya dari Pak Purbaya ini dengan temuan ini? Apakah itu akan kembali dialirkan melalui bank-bank, melalui UMKM atau bagaimana menurut Bang Hasril Hasan? Kalau memang ternyata setelah diperiksa itu uang tidak bertuan, katakanlah uang yang mungkin berasal dari korupsi, lebih baik diambil aja oleh negara dan diinvestasikan di sektor real supaya ekonomi Indonesia bergerak. Jadi saya sangat mendorong Pak Purbaya itu kalau mau lebih sukses lagi harus masuk ke sektor real, harus men-encourage, mendorong sektor real supaya lebih bergairah. Karena dia pernah mengatakan kan, dia pernah ngeledek ini Pak kok dia ada joke kan, dia bilang Pak SBY kok cuma nyanyi-nyanyi aja kok pertumbuhan ekonominya 7%. Jokowi yang kelihatannya kerja keras untuk infrastruktur ya. Tahu dia 5%. Pertumbuhannya cuma 5%. Bahkan di bawah, pernah di bawah 5%. Ya. Itu kenapa? Karena Jokowi itu memilih sektor real tapi sektor real yang salah. Sebetulnya yang sekarang ini yang sangat terbuka untuk sektor real untuk digenjot yaitu pertanian. Pertanian prioritas ya. Pertanian prioritas. Jadi ada dua sasaran. Kalau pertanian itu diperbaiki dengan reformasi pertanian, maka pendapatan masyarakat akan tinggi dan postur APBN kita akan menguat. Pendapatan nasional akan meningkat bisa di atas 5%.
prioritas selanjutnya apa selain pertanian? Apakah energi ataukah energi yang sudah di depan mata ini kan tahun 2023 itu ditemukan cadangan minyak raksasa di Nanggro Aceh Darussalam 7,3 miliar barrel. Itu kalau dinilai dengan uang 7,3 miliar dolar. Luar biasa. Nah, itu kalau saya gampang-gampangan saja, itu sebagian bisa diinvestasikan di pendidikan misalnya. Enggak, di ini di apa? Dititipkan di pemerintah, tapi untuk sebagai cadangan siaga karena sewaktu-waktu Indonesia mengalami krisis beras atau krisis energi dia punya uang untuk mengimpor segera. Jadi sesuai dengan tujuan untuk ketahanan energi nasional. Iya. Indonesia ini sekarang jauh dari ketahanan energi dan jauh dari ketahanan pangan karena dulu pemerintahan Soeharto pernah mengatakan kalau ketahanan energi bisa dicapai itu Indonesia setiap harinya harus bisa menyediakan 1 juta barrel minyak mentah, itu harus tersedia di Indonesia yang siap dikonversikan menjadi BBM. Padahal sekarang mungkin berkisar 600.000 atau 700.000 barrel per hari, ya itu sangat rendah sekali. Sangat rendah. Ya, di sektor energi juga ada informasi bahwa Menteri Purbaya juga mendorong pembangunan kilang minyak ya di Kalimantan itu. Setuju. Nah itu terhambat selama ini, itu yang diungkap oleh Menteri Purbaya. Bahwa Pertamina ini sangat lambat atau bahkan dianggap malah menghambat. Itu apakah nanti dananya juga dialirkan harus ke arah pembangunan kilang minyak tersebut? Nah, bagaimana menurut Bang? Ya memang. Jadi untuk suksesnya ketahanan energi ini, satu energinya harus ada, yaitu crude oilnya. Yang kedua, kilang harus ready to convert minyak mentah menjadi BBM dan after avigas. Artinya proses refinery-nya itu harus kita olah sendiri, tidak bergantung pada negara lain seperti Singapura, Malaysia. Lama lagi kalau mengirim barang, kalau kita pakai refinery di Singapura, kita ngirim ke Singapura nanti terhambat. Belum lagi kalau refinery di Singapura juga lagi dipakai oleh kepentingan negaranya sendiri. Kan susah berebut-rebut. Ya, artinya dalam hal ini Menteri Purbaya pun harus mampu, dan memang dia sudah ada niatan untuk itu ya, mendobrak dominasi ataupun hegemoni dari Singapura dan Malaysia ya. Nah, selain migas, sektor energi apalagi, apakah seperti untuk pengolahan nikel gitu, ataukah ada yang lain, Bang Hasri? Selain migas, apakah nikel, batu bara, atau apa lagi yang harus nikel kan kemarin seperti diungkap oleh Faisal Basri, malahan ekspor nikel aja dari Indonesia ke Tiongkok itu tidak tercatat di dalam APBN. Gila, negara punya ekspor tapi nggak tercatat, duitnya kemana larinya? Bingung saya jadinya. 5,43 juta. 5,4 juta, luar biasa besar. Itu harusnya pembangunan smelter itu harus bisa membantu supaya tidak terjadi penumpukan kasus-kasus ekspor yang tidak tercatat itu ya. Siapa pelakunya, tahu nggak? Ya, siapa Bang Asri? Pelakunya paling yaitu Erlangga Hartarto, tangkap periksa. Bandik, saya katakan. Sama sama Jokowi, dia kong kali kong. Anaknya Jokowi, Bobi Nasution sama istrinya tangkap, termasuk si Luhut juga. Ini orang yang mengekspor, uangnya nggak ada, nikelnya 5,4 juta. Itu keterangan Faisal Basri. Iya, nikelnya bablas. Ini harus ditangkap eranya Prabowo. Tangkap, periksa, ambil uang disita. Ini adalah manusia, ini adalah Dracula, penghisap darah rakyat Indonesia.
Ya tidak heran Purbaya akhirnya diancam ya, ada yang menteror dia. Oh iya, itu udah jelas. Sudah mengarah orang-orangnya siapa yang korup ya. Makanya ditempatkan tentara menjaganya itu. Tapi Prabowo jangan, harus berlaku efisien, praktis, simpel, tangkap, Ya lebih periksa. tangkap Jokowi. Masuk Jokowi itulah biang keroknya Iya. di Republik ini. Presiden, saya heran, apalagi dia dikatakan Raja Jawa. Raja Jawa. Saya aja sakit hati, mau saya mencekein si Bahlil itu. Si Bahlil. Penghinaan terhadap Amangkubono. Iya. Di Republik ini Raja Jawa itu Amangkubono, Raja Jawa yaitu sebenarnya. daerahnya istimewa Yogyakarta. Raja Jawa sebenarnya. Raja Jawa sebenarnya dia, tapi dia tidak ada pernah mengaku. Iya. Dia berjuang. Ini anak PKI. Kalau Dikatakan Raja Jawa sama si Bahlil Jokowi ini. itu bukan Raja Jawa, Raja Lenong, Raja Lenong. Ya. Bangsa, saya sakit hati, saya Ya. bukan orang Jawa, tapi saya menghormati Amangkubono. Ya. Perjuangannya terhadap mempertahankan kemerdekaan ini. RI. Ya. Kita perlu peranan Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya untuk bisa membantu pemerintahan Prabowo. Kelihatannya begitu. Bisa, Bisa ya. bisa, diminta bisa. Mau dan mau dia mau pasti. Nah, dia pasti mau. Nah, jadi inilah Bahlil ini harus ditangkap, mengadu domba. Mengapa dikatakan tadi saya tertarik terhadap ekonomi ini sehingga tidak produktif 5% Iya. kenaikannya. Mengapa? Tahu nggak? Apa itu? Moto orang komunis ini yang saya belajar kelas 1 SMA di Medan dulu, dibuat rakyat Miskin. susah, miskin, Ya. suburlah itu komunis. Ya. Itu dibuat. Memang sengaja dibuat seperti Oh sengaja, karena Jokowi, bayangkan, keluarga PKI, Kepres berapa? 7 tahun 2023, kalau nggak 27, 2003 dibuat Jokowi. Itu harus dibubarkan Prabowo. Bahwasanya anak-anak PKI ini korban dari TNI sama Impres yang dibuat Jokowi. Itu harus sebentar kok rubah, batalkan. Batalkan ya. Oke. Yang sudah digugat ke Mahkamah Agung sampai sekarang belum selesai untuk dibatalkan. Masa anak-anak PKI ini korban dari TNI? Ya. Kasihan lah. TNI ini korban dari musuh komunis itu cuma ada 2. Tahu nggak? Siapa itu? Pertama TNI, Yang kedua Islam. kedua orang umat Islam. Umat Islam. Ayo itu, dua itu. Ya. Sekarang anak PKI itu, memang saya tahu itu desain PKI. Saya berkenalan dengan Lekra, ketua Lekra di Jakarta ini. Bakal akan terjadi nanti karena ini sudah hamil 8 bulan. Ya. Oke, Jadi- baik tadi disebut-sebut sampai Prabowo menarik atau meminta TNI ikut melindungi ya pejabat seperti Pak Purbaya. Ini apakah memang ada krisis kepercayaan terhadap kepolisian kita? Oh iya, kalau polisi ini tahu nggak? Iya. Tidak bisa dipercaya. Oke. Tahun 60 orang tua-tua udah bilang, kau udah tamat SMA mau jadi apa? Jadi polisi. Jangan kau jadi polisi. Kenapa? Kau disumpahin orang lebih banyak. Ya. Karena polisi ini nggak bisa dipercaya. Saya ditipu oleh polisi. Saya angkatan pertama AAK sama Widodo Kapolri. Itu angkatan saya. Ya. Itu testing aja, baru testing dan minta duit polisi itu masa di Komdak dulu tahun 65. Memang terkenal sangat korup ya. Wah, 10 kawan saya, 7 orang bandit, 3 yang jadi dapat bintang 4 Widodo, 1 lagi Ansarum bintang 2, 1 lagi yang namanya Slamet Stopo bintang 1. Nah itu kawan saya di 3 ini. Saya tahu benar. Penipu, saya pun ditipu, maka kawan saya jadi polisi kok. Ada kawan saya bunuh diri di Semarang, kombes pangkatnya. Nah itulah itu. Jadi janganlah. Baik. Nah. Baik, terima kasih. Berarti kita membutuhkan ya sosok-sosok seperti Purbaya di masa mendatang yang jujur dan berani mendobrak sistem yang korup ini.
Baik, akhirnya kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan perekonomian dan politik negara kita. Veritas, probitas, justitia.